Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus Salim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang aplikasi Microsoft Word. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memberi penomoran pada file latihan yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini sebelumnya kita sudah membuat contoh draft skripsi. Yang pertama dari halaman sampul ya, kemudian halaman bagian 2. Ini bagian 2 ini terdiri dari halaman pengesahan, halaman kata pengantar, kemudian ada halaman abstrak ya, ada daftar isi. Di sini daftar isi. Nah, kemudian selanjutnya halaman abstrak. Setelah itu diikuti dengan halaman bab 1, bab 2 dan seterusnya sampai dengan daftar pusaka. Di sini kita belum membuat penomoran halaman. Baik. Langkah yang pertama, kita akan setting penomoran halaman untuk kata pengantar ya, untuk halaman pengesahan. Nah, di sini caranya adalah kita klik dulu di halaman pengesahan. Nah, di sini. Setelah itu klik di menu insert, kemudian klik footer. Karena kita akan mengeditnya di footer. Jadi ada dua. Kalau bagian atas halaman ini disebut dengan header, teman-teman. Kemudian di yang bagian bawah, bagian bawah ini disebut dengan footer. Jadi kalau kita memberi nomor halaman, biasanya itu ada yang di header dan ada yang di footer. Untuk halaman pengesahan ini biasanya halamannya I1, I2, I3 seperti itu. Dan letaknya itu di bawah, di bagian footer. Jadi karena di bagian footer itu yang kita edit adalah footernya. Jadi caranya klik insert, kemudian footer, nah kemudian edit footer yang paling bawah ini ya, edit footer. Nah, ketika kita sedang mengedit edit footer untuk yang halaman I1, I2, pastikan dulu ini kita harus membuang tanda aktif link to previous. Nah, ini kita harus hilangkan dulu. Tujuan menghilangkan ini supaya tidak berpengaruh kepada halaman sampul, karena halaman sampul itu tidak ada halaman. Kalau ini tidak kita nonaktifkan, nanti halaman sampul juga akan ada halamannya. Nah, seperti itu. Bisa jadi ada halamannya. Baik, coba kita perhatikan dulu. Silakan ini dibuang tanda aktifnya. Caranya klik aja di sini. Nah, sehingga tanda aktif itu tidak ada lagi. Nah, kemudian setelah itu silahkan kita edit dulu. Biasanya itu pengaturan deskripsi footer bottom itu harus 1,5 cm ya, 1,5. Kemudian yang atas juga 1,5. Nah, selanjutnya klik di menu insert lagi. Nah, kemudian kita klik page number. Nah, page number itu kita format dulu, format page number. Di sini untuk halaman pengesahan kita perlunya adalah model formatnya I1, I2 dan I3 seperti ini. Nah, kemudian di sini klik start. Kita startnya dari nomor berapa? I1 ya. Kita tanda panah ke atas. Untuk menurunkan tanda panah ke bawah.
kemudian klik OK. Langkah yang ketiga, baru kita masukkan page number-nya. Caranya, klik di menu insert lagi, kemudian page number, bottom page number, kanan di bawah. Nah, ambil yang di tengah. Nah, kita lihat sudah ada I1. Nah, ini kita blok ya, blok seperti ini, dan kita buat hurufnya itu Times New Roman dan ukurannya 12. Nah, kita klik di sini. Kemudian selanjutnya kita keluar dari pengeditan footer ini. Caranya klik di menu header and footer, kemudian klik close header and footer di bagian atas. Nah, itu cara untuk melakukan settingan halaman. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada halaman I1 ya. Kemudian di bawahnya di kata pengentar sudah ada I2. Kemudian dan seterusnya ada I3. Coba kita perhatikan di halaman sampul, teman-teman. Nah, di halaman sampul tidak ada halamannya. Nah, di sini tidak ada halamannya. Nah, kalau memang ada, langsung saja klik 2 kali di sini, langsung hapus, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat selanjutnya. Ini halaman kata pengantar sudah ada I3. Kemudian selanjutnya halaman I4, I5. Nah, daftar isi juga sudah ada nomornya. Nah, abstrak. Nah, abstrak itu I6. Nah, kemudian masuk ke halaman bab. Nah, di sini teman-teman, pada halaman bab itu halamannya sudah berubah, bukan I lagi, tetapi sudah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba kita perhatikan di bawahnya apakah ada. Nah, ternyata angka 8. Tidak perlu panik teman-teman. Nah, atau mungkin bukan angka 8, mungkin I ya. Tidak perlu panik, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita edit yang halaman bab 1. Aturan main pembuatan skripsi ini, kalau ada tulisan bab di atas, itu nomornya di bawah. Seperti ini. Ya. Nah, jadi ini harus nomor 1 dulu. Nah, bab 1 langsung di sini nomor 1. Jadi caranya kita klik menu insert, kemudian klik footer, kemudian edit footer. Nah, kalau dia lari ke sini, lari ke halaman I1, kita scroll aja ke bawah. Scroll, tidak perlu panik ya. Nah, sampai dengan bab 1 ini kita taruh mouse-nya di sini. Nah, ingat, hal pertama yang perlu dicek adalah link to previous ini harus dihapus. Harus dinonaktifkan. Ini kan dia aktif statusnya. Kita klik dulu di sini, kemudian kita hapus atau kita nonaktifkan linknya. Nah, kalau tanda aktifnya itu sudah hilang, maka sudah oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita conteng ini, different first page. Nah, karena kenapa harus conteng itu? Karena pada halaman bab itu nomornya di bawah. Nah, nomornya di bawah. Nah, di sini ya.
kalau tidak ada tulisan bab. Nah, ini tidak ada tulisan ini. Nah, contohnya mana? Halaman 2, halaman ini. Nah, ini kan tidak ada tulisan bab di atasnya, maka nomornya itu di sini, di sudut kanan atas. Nah, artinya halaman pertama dengan halaman kedua itu berbeda. Itu kesimpulannya. Jadi kalau berbeda, maka harus kita conteng yang ini. Ini different first page, harus diconteng. Nah, conteng. Nah, ketika kita conteng, jangan panik. Nah, itu kuncinya. Kita periksa kembali link to previous, itu yang paling penting. Ini harus selalu, kalau dia hidup, kita nonaktifkan dulu. Sebelum ngapain-ngapain, kita harus periksa dulu link to previous, tidak boleh on, ya. Nah, sekarang kita cek lagi apa kondisinya. Nah, ternyata di atas bersih ya, tidak ada apa-apa di sini. Kemudian di bagian bawah juga tidak ada apa-apa. Baik. Nah, kita klik aja di bawah ini. Nah, yang berikutnya ini aturannya ini harus 1,5 ya. 1,5, top juga 1,5 cm. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kita buat format penomorannya. Insert page number, format page number. Nah, nomor format yang kita gunakan adalah 123, bukan I1, I2, I3 ya. Kemudian klik Start Add. Start Add nomor 1. Nah, klik OK. Langkah yang kedua tuh. Langkah yang ketiga, baru kita klik Insert page number bottom. Kemudian pilih yang tengah. Nah, kita lihat sudah ada angka 1. Ini di blok. Angka satunya di blok seperti ini. Kemudian ganti fontnya menjadi Times New Roman font 12. Enter. Klik di sampingnya. Tidak perlu panik teman-teman. Nah, kita perhatikan di atas, aman berarti ya, di bab satunya. Nah, kemudian kita beralih ke halaman berikutnya. Ini kan nomor 1. Nah, kita klik di atas ini. Ini untuk halaman 2. Nah, halaman 2. Di halaman 2 ini namanya header. Jadi klik di Insert Header, Edit Header. Nah, di sini dia. Nah, perhatikan lagi tanda link to previous-nya apakah on. Kalau on, silahkan dihapus. Nah, sudah dihilangkan tanda link to previous. Oke. Selanjutnya adalah menampilkan halaman 2. Nah, tapi sebelum kita tampilkan halaman 2, kita harus lihat dulu formatnya apa betul. Caranya insert page number, format page number. Nah, kita lihat formatnya sudah betul ya. Di sini pada halaman 2 kita tidak bisa start. Pilihan start itu hanya pada nomor 1 ya. Itu halaman 2 kita pilih dan seterusnya kita pilih ini continue. Kemudian klik OK. Nah, tidak perlu panik, kita periksa. Nah, ini kan di halaman 1 ya. Nah, kita maunya di halaman 2. Meskipun kursornya udah berpindah ke atas, kita tidak perlu risau. Kita fokusnya di halaman 2. Nah, jika pada halaman 1 sudah berubah menjadi 8, coba kita format ulang. Insert page number, format page number, start at
1. Sini ya. Ini halaman 1. Kemudian pada halaman 2, nah di sini insert page number, kemudian pilih top of page. Pilih top yang ini. Nah, di sini dia sudah ada nomor 2. Ini kita blok dulu dan kita home, Time New Roman, hurufnya 12. Nah, coba kita lihat di halaman 1. Di babnya tidak ada apa-apa, berarti betul ya. Nah, di bawahnya harus ada halaman 1. Di halaman 2 di atasnya. Oke. Coba di bagian bawah. Nah, kalau ada, nah, ini harus kita hapus. Sebelum kita hapus, kita cek dulu di sini. Di menu header and footer-nya harus link tombol link to previous harus berada pada status tidak aktif. Ini kan tidak aktif, baru boleh kita hapus. Kalau dia aktif, itu akan berpengaruh kepada halaman sebelumnya. Kalau kita hapus di sini, maka halaman sebelumnya pun akan terhapus. Ini dia tidak aktif ya, berarti ini boleh kita hapus. Nah, coba perhatikan ke atas. Halaman 2-nya masih ada, halaman 1 juga masih ada. Kemudian kita close header and footer, close ya. Nah, di menu header and footer itu ada tombol close. Nah, coba kita periksa apakah masih stabil. Nah, ini halaman bab tadi ya yang kita edit. Nah, kita lihat nih halaman bab di bawahnya. Oke. Bagian atas halaman 2. Kemudian halaman 3 juga harus di atas seperti ini, betul. Halaman 4 di atas. Kemudian halaman 5. Nah, halaman 5 ini harusnya dia berada di bawah. Kenapa? Karena ada tulisan bab. Nah, harusnya dia berada di sini. Ya, halaman 5 di sini seharusnya. Halaman 6 sudah betul. Nah, kita edit yang bab 2. Bab 2 ini cara ngeditnya. Klik 2 kali saja. Ini cara cepat. Klik 2 kali saja pada footer halaman 2. Nah, di sini kan footernya, klik 2 kali aja di daerah ini. Klik 2 kali. Nah, dia akan secara otomatis masuk ke dalam footer. Di sini pada menu header and footer, konsepnya adalah yang pertama kita harus mematikan link to previous. Nah, setelah itu karena ini adalah halaman pertama dari bab 2, kita conteng different first page. Nah, udah muncul rupanya otomatis ya. Nah, nggak apa-apa, tapi kita harus periksa lagi link to previous-nya harus nonaktifkan lagi. Nah, kalau sudah muncul ya berarti kita tidak perlu add lagi ya. Kalau tidak muncul maka harus kita add lagi. Caranya klik insert page number, bottom page of page, kemudian pilih yang ini. Nah, itu kalau belum muncul. Kalau sudah muncul ya kita terima aja ya. Nah, kemudian ini klik di blok, klik menu home, Time New Roman 12. Nah, kemudian untuk keluar dari editan header and footer ini kita klik saja 2 kali di sini, di tempat kosong di sini 2 kali. Nah, kita sudah masuk ke dokumen lagi. Jadi coba kita perhatikan di halaman bab 2 ini nomornya itu ada di bawah. Halaman selanjutnya ada di atas. Ya.
Lanjut ke bab 3, bab 4, dan bab 5 caranya sama seperti itu. Nah, ini juga daftar pustaka. Ini kan ada tulisan judulnya kan. Ini nomornya harus berada di bawah. Nah, caranya klik saja di footernya. Nah, klik saja di sini 2 kali di bagian bawah. Nah, ketika sudah ada, langkah yang pertama yang harus kita off-kan adalah link to previous harus hilang. Nah, kemudian untuk daftar pusaka itu semua nomor di bawah, semuanya. Jadi kita tidak perlu different first page. Oh maaf, betul. Nah, di daftar pusaka juga sama ya. Nah, sama. Jadi yang ada judul itu di bawah. Nah, ketika tidak ada judul halaman maka di atas ya. Nah, jadi di sini different first page juga. Nah, setelah itu jangan lupa off-kan link to previous. Nah, ini halamannya otomatis sudah muncul. Kalau tidak muncul perlu di insert page number, bottom of page, kemudian klik yang di tengah. Itu kalau tidak muncul. Ini kebetulan sudah muncul, kita tidak perlu klik lagi. Kemudian klik di tempat ini di luar dari ini kan footer, kita klik di sini 2 kali. Nah, kemudian kita lihat ke atas. Nah, di sini tidak ada nomornya. Oke ya. Nah, ini halaman 6. Halaman 5 ini kenapa nomornya di bawah? Itu karena ada bab. Nah, yang selanjutnya di atas lagi kita lihat. Ini nomornya di atas. Ini nomornya di atas juga. Ya, ini di atas juga nomornya. Kemudian ini halaman 1, kenapa di bawah? Karena ada bab. Ini dia. Nah, untuk halaman II yang berformatnya I itu semuanya di bawah. Nah, ini kan nomornya ada di bawah semuanya. Ya. Nah, untuk halaman sampul tidak ada halaman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dulu tutorial singkat bagaimana cara memberi penomoran halaman. Tutorial ini adalah sambungan dari tutorial sebelumnya menggunakan file sebelumnya. Jika pada langkah sebelumnya itu ada kendala, maka otomatis pada saat pembuatan halaman ini juga akan terkendala. Baiklah, terima kasih teman-teman. Nantinya akan kita sambung dengan pembuatan daftar isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.